Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Beberapa mata Eli Dodi menatap tajam ke arah jubah hitam di tubuh Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan yang kekuatannya jelas belum mencapai kelas Dodi benar-benar mampu mengendalikan kekuatan jalan besar. Pemuda ini memang bukan orang biasa. Kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Ya, dia sudah memahami kekuatan jalan besar saat dia masih seorang bandi. Masa depan Xiaoyan ini tidak terbatas. Dia bahkan tidak takut saat ditangkap oleh 4 sekte besar. Aku khawatir bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa tidak ada faksi super di belakangnya. Setelah keterkejutan itu, banyak seruan yang dipenuhi dengan berbagai makna segera menyusul. Singkatnya, makna di balik kata-kata beberapa Eli Dodi ini adalah bahwa mereka tidak akan menjadi musuh Xiaoyan. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa mereka tidak berani menjadi musuhnya. Di langit, Bai Ying menyipitkan matanya sambil menatap Xiaoyan dengan seksama. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar telah menguasai kekuatan hukum. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan hukum itu, fakta bahwa Xiaoyan telah memahami kekuatan hukum sudah cukup untuk mengejutkannya. Xiaoyan, siapa sebenarnya dirimu? Pertama, kamu memiliki keterampilan Dou yang aneh. Dan sekarang, kamu memiliki teknik kehampaan jalan besar. Kamu benar-benar orang yang penuh dengan rahasia. Untungnya aku tidak tertarik dengan rahasiamu. Bai Ying bergumam pelan dalam hatinya. Pandangannya tiba-tiba beralih dan mendarat pada tubuh San Suo. Mulut Bai Ying tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek yang dingin ketika dia melihat separuh wajah San Suo yang bengkak. Dia tidak menyangka bahwa San Suo ini yang bahkan dia sendiri kesulitan untuk melukainya, benar-benar akan ditampar dengan kejam di wajahnya oleh tangan Xiaoyan. Kali ini dia San Suo benar-benar dapat dianggap telah kehilangan seluruh wajahnya. Mendengar tawa dingin Bai Ying, kemarahan langsung membuncah dalam hati San Suo. Ekspresi wajahnya baru saja berubah ketika suara mendesis keluar dari mulutnya. Hal ini sekali lagi mengundang tawa mengejek Bai Ying. Bajingan! Mati! Saat amarah di hatinya menggeliat, San Suo dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat yang terpancar dari wajahnya. Dia melontarkan beberapa kata kebencian dengan cara yang tidak jelas. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan Doki yang seperti cairan kental segera keluar dari tubuhnya. Saat Doki menggeliat, ruang di sekitarnya tanpa sadar berfluktuasi dengan hebat. Tak lama kemudian, suara gemuruh samar terdengar dari mulut San Suo. Ia melambaikan tangannya yang besar dan kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya. Di tanah, pedang besar yang telah jatuh karena serangan sebelumnya tampaknya telah tertarik oleh sesuatu saat ini. Badan pedang yang ditancapkan jauh ke dalam tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dengan suara bang, pedang itu melesat keluar dan kembali ke tangan San Suo dalam sekejap mata. Namun saat San Suo hendak bergerak, ekspresi di matanya tiba-tiba membeku. Sepasang mata tajam segera terbuka karena marah. Selain keterkejutan, ada kemarahan yang semakin bergejolak di kedalaman matanya. Pada saat ini orang dapat melihat bahwa ujung pedang besar yang awalnya tajam dan lurus, kini memiliki retakan 1 hingga 2 cm. Pedang San Suo ini tidak terbuat dari bahan biasa. Serangan biasa tidak akan mampu menyebabkan kerusakan sekecil apapun, apalagi meninggalkan celah sebesar itu. Retakan semacam ini mungkin sesuatu yang bahkan Bai Ying yang juga seorang Dodi bintang 3 tidak akan mampu meninggalkannya. Dalam tabrakan sebelumnya, San Suo jelas menyadari bahwa pedang besarnya ini tidak mengalami kerusakan apapun. Namun pada saat ini sebuah retakan telah muncul di pedang ini. Jelas bahwa retakan ini pasti tertinggal dalam tabrakan sebelumnya. Munculnya retakan pada pedang besar itu menyebabkan kemarahan di hati San Suo meledak. Xiaoyan di depannya benar-benar telah mencapai titik di mana ia harus membunuhnya. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, ia tidak akan membiarkan Xiaoyan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Xiaoyan, aku bersumpah akan membunuhmu di sini. Teriakan marah yang menggetarkan bumi terdengar dari mulut San Suo.
Dia melambaikan tangannya dan memegang gagang pedang besar itu dengan pegangan terbalik. Pedang yang lebar dan besar itu berputar di tangannya saat kaki Sansuo tiba-tiba menginjak udara kosong. Ruang kosong di bawah kakinya runtuh dan Sansuo telah menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia melambaikan penguasa Suan di tangannya dan tubuhnya dengan cepat terbang kembali. Namun kecepatan Sansuo bahkan lebih cepat dari Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan mundur dengan cepat, sosok Sansuo sudah muncul di depannya. Pada saat yang sama, pedang lebar dan besar itu dengan keras merobek ruang kosong. Ujung pedang yang tajam sudah tiba di depan leher Xiaoyan. Jaraknya hanya beberapa inci dari tenggorokannya. Xiaoyan dengan cepat mengangkat penguasa Suan dan menahan di depannya. Saat bila penguasa Suan berat menopang bagian tubuhnya, kekuatan besar yang terkandung juga meninggalkan luka dangkal di leher Xiaoyan. Tubuhnya dengan cepat terdorong ke belakang. Namun Sansuo di depannya seperti belatung yang menempel di tulang saat ia mengejarnya dengan ketat tanpa menyerah. Niat membunuh melonjak di mata Sansuo. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang besar di tangannya menembus ruang kosong. Pedang itu sekali lagi menusuk ke tenggorokan Xiaoyan dengan kejam. Dalam menghadapi serangan ini, Xiaoyan benar-benar tidak punya cara untuk menghindar. Sebelum Xiaoyan dapat melakukan apapun, Baiying yang telah menunggu di samping untuk waktu yang lama tiba-tiba menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan Doki melesat keluar. Itu berubah menjadi tombak panjang yang diselimuti petir saat melesat di antara Xiaoyan dan Sansuo. Kemudian memaksa mundur pedang besar dengan satu serangan. Setelah itu tubuh Baiying menghilang dan muncul di depan Xiaoyan. Dengan punggung menghadap Sansuo, Baiying mengabaikan pihak lain dan menatap langsung ke arah Xiaoyan. Tanpa banyak keraguan, Baiying mencengkeram kerah di dada Xiaoyan lalu dengan cepat terbang keluar dari kota aliran dingin. Dalam sekejap mata, mereka telah menghilang dari pandangan semua orang di kota. Setelah itu Sansuo dengan kejam menghancurkan tombak panjang di depannya dengan satu pukulan. Tombak itu berubah menjadi doki padat yang perlahan menghilang. Namun saat dia mengalihkan pandangannya, dia terkejut karena Xiaoyan dan Baiying telah menghilang di depan matanya. Baiying! Baiying! Suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema di langit bagaikan guntur. Di angkasa yang kosong, Baiying dapat mendengar dengan jelas suara gemuruh Sansuo. Namun dia hanya tertawa dingin. Dengan satu tangan mengendalikan Xiaoyan, tubuhnya bergerak dan dengan cepat terbang ke arah selatan. Dia tahu bahwa dia dan Xiaoyan saat ini terlalu dekat dengan kota aliran dingin. Jika Sansuo bermaksud menyelidiki, dia pasti bisa menemukan arah mereka. Sekarang satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu untuk benar-benar melarikan diri dari klan San. Malam telah tiba, awan gelap menyelimuti malam itu, sehingga bulan yang menggantung di langit tertutup oleh awan gelap. Tidak ada sedikit pun cahaya yang menyinari langit dan bumi, bagaikan tirai hitam pekat yang menutupi seluruh dunia. Angin dingin yang menusuk kulit bertiup di antara langit dan bumi. Di atas hutan yang gelap gulita, orang dapat dengan jelas mendengar suara ombak yang menghantam bebatuan. Ditambah dengan angin dingin yang menusuk tulang, siapapun yang berdiri di sini mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Lihatlah langit, sepertinya akan ada badai. Di langit di atas hutan tertentu, seorang lelaki tua yang penampilannya tidak terlihat jelas sedang berdiri di atas sebuah pohon besar. Gelombang pohon besar bergulung-gulung di sekelilingnya. Anehnya gelombang pohon itu akan otomatis bubar ketika mendekati 100 kaki dari lelaki tua itu. Ini juga bagus. Dunia ini sudah terlalu lama damai. Pohon-pohon layu yang seharusnya sudah tumbang sejak lama memang harus tumbang. Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba. Dan keempat musim pun berganti. Hanya dengan cara ini hutan ini dapat terus beroperasi. Lelaki tua itu menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Pada saat yang sama sepasang mata yang bersinar dalam kegelapan malam menatap lurus ke cakrawala yang jauh di arah barat laut. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua yang sedikit cerah dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia akan datang. Lelaki tua itu terkekeh. Namun langit benar-benar gelap. Tidak ada seorang pun yang terlihat. 10 nafas kemudian, cahaya ungu tiba-tiba bersinar di langit yang gelap gulita. Meskipun cahaya tidak menyilaukan, itu cukup untuk menerangi seluruh area di langit malam yang gelap. Hahaha, Baiying, kamu akhirnya di sini. Di bawah cahaya ungu, wajah lelaki tua itu dapat terlihat. Lelaki tua itu tampak cukup ramah. Wajah tuanya dipenuhi kerutan. Itu adalah bekas luka pedang yang tertinggal karena berlalunya waktu. Jenggotnya yang seharusnya berwarna putih memantulkan cahaya aneh di bawah cahaya ungu. Hal ini membuat lelaki tua yang tampak ramah itu tampak semakin menyeramkan saat ini. Penatua Hausuan, telah terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Maaf membuat Anda menunggu.
Cahaya ungu itu semakin dekat. Saat jaraknya sekitar 1000 kaki, samar-samar terdengar tawa seorang pria parubaya. Apa yang terjadi? Mungkinkah bajingan tua dari keluarga San itu? Lelaki tua itu mengerang kening. Sebelum kata-kata serius dari mulutnya sempat terucap, sosok yang sudah tiba di depannya melambaikan tangannya dengan lembut. Tidak, aku hanya tidak menyangka bahwa Sansuo benar-benar akan menemukan cara untuk menghadapi dokiku, yang membuatku harus mengeluarkan banyak tenaga. Namun aku cukup beruntung untuk melihat orang itu menderita. Hahaha. Saat tawa dari mulutnya terdengar, ia tak lupa menjabat tangan pemuda berjubah hitam di tangannya. Orang ini tentu saja Bai Ying, yang telah meninggalkan kota aliran dingin di malam hari. Sedangkan orang di tangannya adalah Xiaoyan. Xiaoyan secara alami memiliki kemampuan untuk lolos dari tangan Bai Ying. Namun ia juga penasaran mengapa Bai Ying berulang kali menghalangi Sansuo untuknya. Oleh karena itu Xiaoyan mengizinkan Bai Ying membawanya ke sini atas dorongan rasa ingin tahunya. Namun mengetahui hal ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Sumber aura ini adalah lelaki tua yang muncul di depannya dan Bai Ying. Kekuatan orang ini jelas di atas Bai Ying. Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya. Tanpa sadar dia merasa sedikit menyesal. Tanpa diduga, ia ternyata mengikuti Bai Ying sepanjang jalan dan menyerahkan dirinya ke mulut singa. Terlebih lagi, dari cara Bai Ying menyapa lelaki tua ini, ia tampak seperti seorang tetua. Kalau dia adalah tetua sekte pedang surgawi, bukankah dia akan berada dalam bahaya? Sialan, aku benar-benar telah menyerahkan diriku kepadanya. Xiaoyan dengan kejam memarahi dirinya sendiri dalam hatinya. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dari apa yang terlihat, dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Guyao. Xiaoyan tidak dapat melihat kekuatan pria tua di depannya ini, apalagi bertukar pukulan dengannya. Pihak lain mungkin benar-benar membunuhnya dengan satu tamparan. Tentu saja mereka berdua secara alami tidak menyadari pikiran dalam hati Xiaoyan. Namun bahkan jika mereka tidak tahu, kemungkinan besar mereka hanya akan tertawa terbahak-bahak. Ini, Tuan Xiaoyan. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang memejamkan mata dan menundukkan kepala. Dia sedikit mengernyit dan berbicara dengan sopan. Bai Ying terkejut ketika melihat Xiaoyan tidak bereaksi. Ekspresinya berubah dengan cepat saat dia buru-buru mengangkat Xiaoyan ke udara. Tangannya yang besar terulur dari lengan bajunya dan meraih salah satu pergelangan tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama gelombang kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dan memasuki tubuh Xiaoyan melalui telapak tangannya. Namun pada saat berikutnya, ekspresi Bai Ying yang awalnya cemberut tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan spiritual yang telah memasuki tubuh Xiaoyan dengan cepat ditarik kembali. Tangan yang memegang pergelangan tangan Xiaoyan juga tiba-tiba terlepas. Bai Ying dengan cepat berdiri dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Baru kemudian dia menatap Xiaoyan di depannya dengan rasa takut yang tersisa. Di sampingnya, ekspresi lelaki tua itu juga sedikit berubah. Kerutan di wajah tuanya tampak sedikit jelas saat ini. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan anak kecil ini? Nada bicara lelaki tua itu acuh tak acuh saat dia bertanya. Pada saat yang sama tangannya yang keriput berubah menjadi cakar. Sekelompok doki yang terang dan mencolok hendak keluar dari telapak tangannya. Tidak, bukan berarti ada yang salah dengannya. Hanya saja aku lupa bahwa Xiaoyan mengendalikan api surgawi. Sebelumnya, api surgawi melindungi tuannya. Karena kecerobohanku, aku dikejutkan oleh benda itu. Namun sekarang ini merepotkan. Xiaoyan tidak bisa terus-terusan pingsan seperti ini. Kita tidak bisa menunggu selama itu. Jika kau dan aku terus tinggal di sini, beberapa klan lain dan sekte pedang surgawi pasti akan curiga. Ucap Bai Ying. Lalu apa yang harus kita lakukan? Si kecil ini belum bangun. Kita bahkan tidak bisa membawanya kembali ke klan. Jangan bilang kita harus membunuhnya dan memberikannya kepada sekte pedang surgawi sebagai hadiah. Ucap lelaki tua itu mengerun keningnya. Ekspresi di wajah tuanya tampak sangat tidak rela. Bahkan jika kita membunuhnya, kita pasti tidak akan menyerahkannya kepada mereka. Lagi pula, identitas Xiaoyan istimewa. Kita tidak boleh bertindak gegabah sebelum kita mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Bai Ying mendengus dingin. Dia tampaknya tidak peduli dengan pendukung di belakangnya. Mendengar ini, bahkan lelaki tua di sampingnya menganggukkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menahannya, dan kita juga tidak bisa membunuhnya. Sulit untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Ekspresi lelaki tua itu tampak sangat suram di bawah cahaya ungu. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu dia hanya bisa menatap Bai Ying sekali lagi. Bai Ying juga mengerun kening saat melihat ini. Tepat saat dia hendak berbicara, Xiaoyan yang tampaknya tidak sadarkan diri di depan mereka, tiba-tiba mulai batuk dengan keras.
Ketika Xion membuka matanya, cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Di sisi lain, Baying dan lelaki tua itu saling memandang dan tidak bisa menahan tawa tak berdaya. Dari semua waktu, Xiaoyan harus bangun setelah mereka mengungkapkan hubungan mereka dengan sekte pedang surgawi. Xiaoyan yang tidak sadarkan diri di depan mereka, jelas-jelas berpura-pura. Hahaha. Tuan Xiaoyan benar-benar bangun pada waktu yang tepat. Jika tidak, para tetua klan saya pasti akan menyelamatkannya. Baying tertawa. Pada saat yang sama dia menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.